Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hoirunida Nurzain dari kelas 11 MIPA 4 absen 12 akan menjelaskan tentang larutan penyangga atau buffer. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya agar tidak terjadi perubahan yang berarti karena adanya penambahan asam atau basa maupun pengenceran pada batas-batas tertentu. Nah, sekarang kita akan belajar contoh soal. Di sini ada soal, perhatikan data uji beberapa larutan berikut. Nah, di sini ada tabel. Di sini ini larutannya, ini pH awalnya, kemudian ini pH setelah penambahan sedikit asam, sedikit basa. Pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk larutan penyangga? Perlu diingat kembali bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya agar tidak terjadi perubahan yang berarti. Kita mulai dari larutan A. Larutan A memiliki pH awal 3,0. Setelah ditambah sedikit asam dan menjadi 1,0 dan setelah ditambah sedikit basa menjadi 4,0. Maka larutan A bukan merupakan larutan penyangga karena selisih dari pH setelah penambahan sedikit asam dan basa dengan pH awalnya itu terlalu besar. Kemudian larutan B memiliki pH awal 5,0. Setelah ditambah sedikit asam, pH-nya menjadi 4,9 dan setelah ditambah sedikit basa, pH-nya menjadi 5,1. Berarti larutan B ini merupakan larutan penyangga. Kemudian yang C yaitu memiliki pH awal 8,0. Kemudian setelah ditambah sedikit asam menjadi 7,9 dan setelah ditambah sedikit basa menjadi 8,1. Larutan C juga merupakan larutan penyangga. Jadi yang termasuk larutan penyangga adalah D dan C. Larutan penyangga atau buffer ada dua, yaitu buffer asam dan buffer basa. Seperti namanya, buffer asam adalah larutan penyangga yang bersifat asam atau memiliki pH kurang dari 7. Nah, buffer asam ini mengandung asam lemah dan garamnya, di mana garamnya ini harus mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Jadi, buffer asam adalah larutan yang mengandung asam dan basa konjugasinya, di mana basa konjugasinya ini dapat diperoleh dari garam. Contoh dari asam lemah yaitu CH3COOH. Asam dengan basa konjugasi hanya beda 1 ion H+. Jadi untuk menentukan basa bisa tinggal dikurangi 1 H+ dari asam lemahnya. Nah, untuk basa konjugasinya itu CH3COO-. Nah, jadi garamnya dapat diperoleh yaitu CH3COONA atau CH3COO2 kali Ca. Kemudian yaitu buffer basa, memiliki pH lebih dari 7, mengandung basa lemah dengan garamnya, di mana garamnya harus mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Contoh dari basa lemah yaitu NH3. Untuk menentukan asam konjugasinya, tinggal tambah 1 ion H+ di basa lemahnya. Jadi asam konjugasinya yaitu NH4. Nah, untuk garamnya bisa menggunakan NH4Cl atau NH4 2 kali SO4. Nah, di sini ada soal campuran dari larutan-larutan berikut, manakah yang merupakan larutan penyangga? Nah, di sini ada 3 opsi pilihan. Opsi pertama yaitu NaOH dengan NaCH3COO. Yang kemudian yang opsi kedua yaitu HBr dengan NaBr, dan opsi terakhir yaitu H2CO3 dengan NaHCO3. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus bisa membedakan mana asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah,
dan juga garam. Perlu diingat kembali, larutan penyangga itu terdiri dari asam lemah dengan garamnya atau basa lemah dengan garamnya. Jadi, jika ada basa kuat dengan garamnya atau asam kuat dengan garamnya, itu tidak termasuk larutan penyangga. Untuk pilihan A, NaOH ini adalah basa kuat dan NaCH3COO adalah garam. Nah, berarti opsi A ini bukan merupakan larutan penyangga. Kemudian opsi B, HBr adalah asam kuat dan NaBr adalah garam. Namun karena mereka ini merupakan pasangan asam kuat dengan garamnya, jadi tidak termasuk larutan penyangga. Untuk pilihan yang C yaitu H2CO3 dengan NaHCO3. Nah, H2CO3 ini merupakan asam lemah dan NaHCO3 adalah garam yang mengandung basa konjugasi dari H2CO3 yaitu HCO3-. Kemudian kita akan menentukan pH dari larutan penyangga. Untuk pH dari buffer asam, kita harus mencari konsentrasi ion H+-nya dulu dengan rumus Ka dikali mol asam lemah dibagi valensi dikali mol basa konjugasi. Nah, barulah kita bisa menghitung pH-nya. Nah, untuk pH buffer basa kita juga harus mencari konsentrasi dari ion OH-nya dengan rumus konsentrasi ion OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah dibagi valensi dikali mol asam konjugasi. Nah, barulah kita bisa mencari pH-nya. Oke, di sini ada soal sebanyak 50 ml larutan CH3COOH 0,1 molar dengan Ka 2 kali 10 pangkat minus 5 dicampur dengan 100 ml larutan CH3COONA 0,1 molar. pH larutannya adalah, nah, jadi kita bisa langsung mengerjakan soal ini untuk mencari pH-nya yaitu dengan menggunakan rumus konsentrasi H+. Rumusnya yaitu Ka dikali mol asam lemah per mol garam dikali X. Mol garam ini sama dengan mol basa konjugasi dan X ini yaitu valensi garam atau jumlah ion lemah. Kita bisa langsung kerjakan ini. Untuk Ka-nya sudah ada di soal yaitu 2 dikali 10 pangkat minus 5. Untuk mol asam lemahnya di soal belum diketahui. Namun di sini yang diketahui yaitu volumenya dan konsentrasinya. Perlu diingat untuk mencari mol itu bisa menggunakan rumus konsentrasi dikali volume. Jadi konsentrasinya adalah 0,1 dikali 50 per mol garam. Mol garamnya di sini itu belum diketahui, tapi juga diketahui konsentrasi dan volumenya. Jadi di sini juga 0,1 dikali 100. Nah, untuk valensinya itu di sini di garamnya ini yaitu CH3COO minnya itu adalah 1, jadi valensinya adalah 1. Oke, ini bisa dicoret. Kemudian ini bisa dicoret 1. 2 dikali 5 itu 10. Berarti 10 dikali 10 pangkat minus 5 per 10. Nah, 10 per 10 itu 1
tidak usah ditulis, tidak apa-apa, langsung. Berarti hasil dari konsentrasi H plusnya yaitu 10 pangkat minus 5. Nah, sekarang untuk mencari pH-nya yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H plus. Nah, ini kita tulis lagi, min log tinggal dimasukkan, yaitu 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5. Jadi hasilnya 5. Di sini ada soal massa NH4 2 kali SO4 dengan MR 132 yang harus ditambahkan ke dalam 250 ml larutan NH3 0,1 molar dengan Kb 2 dikali 10 pangkat minus 5 agar diperoleh larutan dengan pH 9 adalah. Nah, di sini sudah diketahui yaitu pH-nya sama dengan 9. Nah, kita bisa langsung mencari pOH-nya yaitu dengan 14 dikurangi pH, dimana 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Nah, kita juga bisa langsung mendapatkan konsentrasi OH-nya yaitu 10 pangkat minus 5. Sekarang kita akan menggunakan rumus konsentrasi OH-. Konsentrasi OH- itu rumusnya Kb dikali mol basa lemah dibagi mol garam atau mol asam konjugasi mol garam dikali dengan X yaitu valensi. Sekarang langsung kita masukkan yaitu Kb-nya sudah diketahui di soal 2 dikali 10 pangkat minus 5. Nah di sini kan mol basa lemahnya tidak diketahui di soal, tapi ini diketahui yaitu volumenya dengan konsentrasinya. Jadi kita bisa langsung mencari molnya ini dengan mengalihkan konsentrasi dari basa lemahnya dikali dengan volumenya. Nah, agar satuannya itu menjadi mol bukan milimol, kita bisa mengubahnya langsung menjadi liter dan ini dibagi 1000. Kemudian kemudian untuk mol garamnya di soal tidak diketahui. Namun di sini yang diketahui itu ada MR dengan massa. Hubungan antara mol MR dengan massa yaitu mol sama dengan massa atau gram per MR dikalikan dengan valensinya X-nya. Dari garamnya itu ini asam konjugasinya bervalensi 2. Oh iya, untuk konsentrasi OH-nya ini kan sudah diketahui, jadi tinggal kita tulis. Sekarang kita bisa menghitungnya. Ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret. Nah, gram per MR-nya ini kita bisa pindahkan. Gram, MR-nya bisa langsung dimasukkan yaitu 132. Sama dengan 0,1 dikali 250 itu menjadi 25 per 1000.
Nah, sekarang kita bisa dikalikan silang. Nah, untuk gramnya ini berarti 25 dikali 132 per 1000 itu sama dengan 3.300 dibagi 1000 sama dengan 3,3. Nah, sekian materi tentang larutan penyangga atau buffer. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.